Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hai guys, gimana kabarnya semua? Apakah kalian sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan senantiasa dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita buka ujian PPT kita dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Dosennya Ibu Lina Nurjannah yang materinya sangat-sangat ramah, yaitu Bima Al-Fadilah, Taufikul Kamal Margun, dan Ilham Akbar Sirait. Mari kita mulai Zoom kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, presentasi pertama yang akan disampaikan Saudara Bima Al-Fadilah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yakni SWOT. Di sini kami memilih untuk menganalisa perusahaan Gojek. Pasti teman-teman tidak lain ya dengar kata Gojek. Yang pertama ada S, yakni strength, yakni kekuatan. Kekuatan dari perusahaan Gojek sendiri yang pertama, Gojek ini adalah ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Yang kedua, selain platform ojek sebagai taksi online, pesan makanan hingga pembayaran digital. Jadi Gojek ini selain kita bisa memesan untuk kendaraan, kita juga bisa memesan untuk makanan dan juga bisa sebagai pembayaran digital. Yang ketiga, driver dan mitra sudah mendapat santunan apabila terjadi kecelakaan. Yang keempat, driver mendapat bonus yang rutin diberikan apabila rajin mendapat orderan. Dan yang terakhir, kekuatan dari Gojek ini, harga bersaing cukup terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian berikutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Selain mempunyai kekuatan, Gojek sendiri mempunyai kelemahan. Yang pertama, harga lebih tinggi dibandingkan dari ojek konvensional dan layanan serupa lainnya. Jadi, meskipun tadi harga cukup terjangkau, tetapi ada aplikasi lain yang harganya lebih rendah daripada Gojek. Yang kedua, aplikasi sering terjadi error pada jam-jam sibuk, yaitu jam pergi pulang kantor dan jam istirahat makan siang. Yang ketiga, masih ada celah keamanan pada aplikasi yang masih bisa dijelajahi oleh orang lain. Yang keempat, driver yang melakukan kecurangan order atau yang disebut driver manner. Dan yang terakhir, kelemahan dari Gojek, driver yang menolak order, ratingnya bisa turun, namun penilaiannya kurang transparan. Berikutnya ada O, yaitu opportunities atau peluang. Peluang dari perusahaan Gojek ini yang pertama, segmen pasar kian hari kian bertumbuh pesat, terutama untuk sektor transportasi dan logistik. Jadi, seperti kita ketahui, makin hari pasti makin banyak orang yang membutuhkan transportasi untuk bekerja ataupun untuk sekolah ataupun lainnya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia makin bagus. Pemerintah fokus pada infrastruktur dan segmen pasar baru akan tercipta. Yang ketiga, inovasi vintage makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Masyarakat kian membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Dan yang terakhir, talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Semakin banyak yang minat menggunakan Gojek, maka semakin banyak para pekerja yang dibutuhkan dan semakin banyak pekerja yang mendaftar ke perusahaan Gojek juga. Nah, yang terakhir ada T, yaitu threat atau ancaman. Selain punya peluang, Gojek juga mempunyai ancaman. Disebabkan, yang pertama, kompetisi makin ketat oleh perusahaan global, vintage, disrupsi inovasi. Yang kedua, harga yang rendah dari kompetitor. Yang ketiga, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Yang kita tahu juga, Gojek ini banyak mengadakan promo-promo atau memberi cashback kepada pembayaran digital ataupun order GoRide, GoCar, ataupun GoFood. Bahkan promonya juga bisa dibeli. Dan ini juga memberikan ancaman kepada Gojek itu sendiri. Yang keempat, driver yang melakukan kecurangan atau driver manner. Dan yang terakhir, regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Taufikul Kamal. Baiklah, bismillah, kita masuk kepada marketing mix. Marketing mix
dari Gojek yang pertama yaitu produk. Layanan Gojek sendiri menyediakan layanan berupa GoFood, GoRide, GoCar, GoPay, GoSend, GoPulsa, GoMart, dan lain sebagainya. Dan adapun layanan sendiri, produk sendiri dari Gojek tersebut ialah aplikasi Gojek tersebut. Dari sisi produk, awalnya Gojek menggunakan sarana hotline untuk pelanggannya. Jadi penggunaan pemesan ojek melalui telepon ke kantor Gojek, kemudian kantor akan mengirimkan pesan ke ojek mitra untuk menjemput pemesanan. Tetapi dengan perkembangan teknologi aplikasi di smartphone, Android, dan iPhone, hal tersebut tentunya memangkas jauh waktu dan juga biaya yang dikeluarkan. Sekarang kita hanya perlu memilih menu di layanan yang ada di dalam aplikasi. Kemudian menunggu konfirmasi sesuai aplikasi ya, Kak. Hingga hari ini, aplikasi Gojek itu sudah diunduh lebih dari 100 juta kali berdasarkan data Google Play Store yang saya lihat pada April 2023. Selain memiliki layanan inti GoRide dan GoCar untuk memesan Gojek dan mobil secara daring, Gojek juga mengembangkan layanan pendukung lainnya seperti GoPay untuk kegiatan finansial, GoSend untuk pengiriman paket, GoFood untuk pemesanan makanan, dan banyak lagi. Pengembangan layanan di aplikasi Gojek ini mampu meningkatkan pengguna aplikasi Gojek karena secara tidak langsung ekstensifikasi layanan menjadi agregator untuk menggunakan aplikasi Gojek. Kemudian ada price. Dari segi pricing, awalnya Gojek hanya menerapkan tarif per kilometer dengan harga 2.500 hingga 3.000. Skema awal tarif ini digunakan untuk menarik minat pengguna agar menggunakan aplikasi Gojek. Dengan tarif yang cukup terjangkau, aplikasi ini berhasil menarik minat pengguna di era awal tahun 2014 hingga 2016. Tapi seiring berjalannya waktu, pemberian tarif murah ini dianggap sangat memberatkan mitra Gojek yang menjadi drivernya, walaupun sebenarnya mereka juga mendapatkan intensif dari Gojek. Untuk mengatasi polemik yang berkepanjangan ini, pemerintah akhirnya ikut andil dengan mengeluarkan peraturan mengenai pengenaan tarif transportasi online. Peraturan tersebut diatur melalui Kementerian Perhubungan dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kepmen atau KM nomor 348 tahun 2019, yang kemudian muncul putusan-putusan berikutnya hingga Kepmen atau KM nomor KP 667 per 2022. Dengan adanya peraturan ini, otomatis Gojek dan pesaingnya tidak terlalu bisa bersaing secara harga karena tarif yang dikenakan tidak jauh berbeda. Untuk tetap mempertahankan minat pengguna aplikasi, Gojek memberikan intensif kepada pengguna melalui voucher dan cashback terbatas. Pemberian voucher atau cashback ini pada akhirnya bisa menjadi sedikit obat bagi para pengguna aplikasi Gojek yang ingin mendapatkan harga murah seperti pada kehadirannya. Lanjut kepada slide berikutnya. Kemudian ada plus. Dari segi placement, Gojek bisa dibilang berada hampir dalam setiap aspek masyarakat Indonesia saat ini. Kamu bisa melihat brand ini hampir di mana saja, di smartphone, TV, spanduk, reklame, stasiun MRT, bahkan di merchant-merchant yang menjadi mitra. Sekitar 6 tahun lalu, tidak terlalu banyak pengguna sepeda motor menggunakan jaket berwarna hitam, hijau, dan berlogo sinyal dan tukang ojek. Tetapi bila kamu perhatikan, sekarang, khususnya di kota-kota, hampir setiap pada jam sibuk kemudian Gojek bisa kamu temukan di setiap perempatan. Strategi placement digunakan oleh Gojek benar-benar sangat masif dan tentunya mengingatkan brand awareness mereka, hingga bukan sebuah hal yang aneh bila Gojek pada akhirnya bisa menjadi sangat besar seperti saat ini. Kemudian P yang terakhir adalah promotion. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Gojek sangat luas dan menyeluruh, mulai dari digital hingga produk placement di video klip sudah mereka lakukan. Selain kegiatan promosi untuk brand, Gojek juga sering melakukan kegiatan promosi untuk aplikasi usage bagi para penggunanya. Cara yang sering dilakukan adalah dengan memberikan voucher atau promo terbatas untuk penggunanya. Promo lainnya cukup sering kita temukan adalah promo dengan merchant atau mitra yang bekerja dengan GoFood. Proses promosi ini cukup berhasil menimbulkan minat pengguna untuk memesan makanan atau jasa dari mitra Gojek tersebut. Dengan bentuk promo ini, merchant mendapatkan sales dan Gojek mendapatkan aplikasi usage dari penggunanya. Sekianlah 4P yang dapat saya sampaikan. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham Akbar. Baiklah, telah kita dengar bersama-sama penyampaian dari teman-teman kita. Pertama SWOT, dan kedua marketing mix, dan terakhir ialah evaluasi, yang mana dari Gojek ini sendiri pun sebenarnya sudah bagus, tapi ada lebih bagusnya jika kita evaluasi dari yang kecil-kecil yang sudah terjadi. Jadi kita evaluasi dari yang apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita pesan, namun tidak sesuai dengan harapan. Pertama mungkin Gojek ini harus menjangkau lebih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Ya, kita tahu sendiri kalau misalnya Gojek itu belum bisa kalau kota ke kota, misalnya kotanya jauh belum bisa juga. Jadi
maksud saya itu Gojek itu seharusnya karena sudah aplikasi besar, seharusnya Gojek itu harus bisa menjangkau itu. Selanjutnya memberi kebebasan kepada penumpang untuk memilih driver. Kita tahu sendiri kalau kita memesan Gojek, driver itu ditentukan oleh aplikasi. Nah, seharusnya kalau sebagai konsumen, kita harus bisa juga untuk memilih drivernya. Selanjutnya menyediakan fasilitas berupa pangkalan para driver ojol. Mungkin kalau di kota-kota sudah ada, tapi kalau misalnya di titik-titik lainnya belum. Jadi bisa juga kalau kita mesan langsung ke titiknya biar jangan lama terkadang nunggu ojek. Terkadang kan kita malas mesan ojek itu karena nunggu lama. Selanjutnya melengkapi alat titik jemput dan antar. Dan kita tahu juga kadang-kadang kalau kita misalnya nih mau ke Mall Senayan, nah itu tidak di depan lobi apa, banyak sekali pilihannya, ada di depan lobi, di apa. Nah sedangkan Gojek ini terkadang tidak melengkapi itu semua, nah terkadang nanti bisa diletak di pinggir jalan. Banyak sudah kejadian seperti itu. Jadi harapan besarnya Gojek ini mampu memberikan atau melengkapi alamat titik antar jemput tersebut. Selanjutnya, menanggapi dengan serius kritik dan penilaian dari konsumen terhadap driver. Ya, kalau misalnya drivernya dikritik, harus dia tanggapin serius dong, tidak boleh main-main. Karena driver itu terkadang membawa bukan hanya sekedar membawa orang, tapi juga membawa nyawa. Selanjutnya, menurun harga makanan pada GoFood yang 2 kali lipat dari harga asli. Iya, memang ya menurunnya harga makanan itu karena banyaknya promo mungkin ya karena apalagi mahasiswa nih, mahasiswa itu kan seringkali mencari promo. Jadi harga yang dari pertama harga asli itu misalnya 70.000 nih. Nanti bisa di Gojek itu bisa menjadi 35.000, bisa menjadi 40.000. Nah, mungkin mahasiswa-mahasiswa seperti Taufikul Kamal Bargun, seperti Bima Al-Fadila Sirait, ini sering sekali membuat promo, seringkali terkadang bisa membeli promo di Gojeknya. Bisa membeli promo ongkir, promo gratis makanan, banyak sekali memang promo-promo yang disediakan oleh Gojek. Yang terakhir ialah menyeleksi karyawan agar benar-benar orang yang paham di lapangan. Tidak, maksudnya ini tidak mungkin tidak buta map ya. Buta map maksudnya dia memang betul terjun ke lapangannya untuk menentukan map di Gojek. Jadi bukan sekedar menentukan lapangan, menentukan titik. Misalnya nih mau ke Jakarta, nanti titiknya bukan di mana saja, tapi bisa di Juanda, bisa di Istiqlal, atau mungkin ke desa-desa terpencil gitu ya. Seperti di Jakarta desa itu banyak sekali. Mungkin itu tidak bisa terjangkau oleh Gojek. Mungkin harapan kami dari kelompok ini, Gojek bisa memberikan peningkatan kualitas maupun kuantitas terhadap drivernya agar bisa juga terjun-terjun ke desa-desa yang lebih pedalaman. Jadi kami dari kelompok Ilham, Bima, dan Taufik berharap kepada Gojek agar selalu semangat untuk mengedepankan aplikasi atau Gojek ini. Mungkin ada dari tambahan dari saudara Taufik, ada dari saudara Bima. Sudah? Rasanya sudah cukup yang disampaikan oleh saudara Ilham Akbar Sirait. Mungkin bisa saja kita akhiri pertemuan kita. Ya, Pak Ilham. Bismillah. Baik, hanya sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan tentang SWOT dan marketing mix yaitu terhadap Gojek. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari kami bertiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nafkatin bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.